Sebelum kita masuk ke curhat, mendengar curhatnya seperti apa mengenai mereka-mereka yang sedang dimodusin ini, saya ingin bertanya kepada Pak Mario berbicara mengenai diri kita, Pak. Saat diri kita dimodusi orang, tentunya kita kehilangan percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bisa lebih maksimal lagi untuk mengetahui apa yang harus kita inginkan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super Mas Ilbram, karena memang orang yang gampang tertipu adalah orang yang minder tentang sesuatu. Orang yang tidak percaya kepada dirinya. Yuk kita lihat meme-nya ini. Jadilah pribadi yang cukup mampu bergantung kepada diri Anda sendiri, satu. Kedua, tapi cukup rendah hati untuk mengetahui kapan Anda membutuhkan bantuan. Dan ketiga, memiliki kesantunan saat meminta bantuan. Lihat ya, tahu, mampu kita. Dua, tapi tahu kapan harus minta bantuan. Jangan sombong. Tidak ada satu orang pun yang berhasil jadi orang besar yang dulunya tidak mulai dari orang kecil yang banyak ditolong. Hati-hati, kekuatan kita itu dua. Satu paruh ada di kita, separuh ada di kita, separuh ada di bantuan. Karena Tuhan tidak suka tampil seperti pesulap yang langsung mengubah walaupun beliau mampu, kun fayakun, tapi Tuhan melewatkan bantuan itu dari sesama supaya kita menghormati silaturahim. Maka waktu Anda sangat yakin dengan diri Anda sendiri, Anda juga harus tahu kapan waktunya minta tolong. Lalu memiliki kemampuan untuk meminta tolong dengan baik. Perhatikan, banyak orang yang butuh bantuan tapi bilang gini, katanya temenku gak bantu, gitu kan? Makan sendiri aja. Maksudnya dia mau minta makan, tetapi menghina orang yang, iya toh? Maksudnya kan, ada untuk saya nggak? Kan begitu toh? Iya. Nah, banyak orang mempersulit bantuan bagi dirinya sendiri karena tidak tahu caranya dengan santun meminta bantuan. Tugas kita itu meminta orang mengatakan ya atau tidak. Sebetulnya itu loh ya, rahasia keberhasilan dalam hidup itu meminta orang mengatakan ya atau tidak. Banyak orang tidak jelas ya atau tidak itu loh. Pernah nggak lihat orang pacaran 8, 9 tahun nggak jelas? Ya, mulai dari sekarang setelah malam ini langsung telepon. Kan kita sudah lama nih. Iya dong. Saya harus meminta kejelasan dari Anda. Kenapa? Yang nunggu saya banyak. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Mario. Langsung sekarang kita dengarkan bagaimana curhat dari Pak Oki dan juga Ibu Rere. Seperti apa? Pak Oki yang baik hatinya. Iya Pak. Good. Pak, apa ceritanya? Ya, jadi begini Pak, saya punya pacar. Nah, pacar saya tuh setiap kali diajak jalan seperti itu, dia maunya ke mall seperti itu Pak. Jadi pada saat pergi ke mall, dia sukanya ini Pak ke toko-toko baju seperti itu, ke pakaian-pakaian, bazar-bazar seperti itu. Nah, kemudian dia suka nunjuk pakaian seperti itu kalau enggak tas. Wah, aku mau dong dibeliin itu gitu. Oh. Ya. Terus Anda, apa reaksi Anda waktu dia nunjuk ke sesuatu gitu? Ya karena mungkin dia kayak apa istilahnya kayak merayu seperti itu, dengan kemampuan merayunya saya jadi ikut terbawa gitu Pak. Sudah Ya. berapa baju yang dibeli? Atau tas? Ya sudah, kalau tas sekitar mungkin 6 Pak ya. Oh my God. Nah, baju berapa? Baju kalau hitungan baju jadi kadang sekali beli 2 seperti itu. Nah ketika saya ajak makan seperti itu Pak, makan di mall, dia ini Pak minta makanan yang banyak sekali gitu nunjuk. Oh. Ya. Pacar Anda ini seberapa besar orang? Kecil Pak. Oh kecil, Iya. tapi makannya banyak. Nah makanya ketika saya tanya, apakah habis makanan dengan segitu banyaknya seperti itu? Terus dia ngomong, ya tapi kan aku pengen gitu kan Pak. Nah kemudian ketika setelah makan, dia hanya makan 1 porsi. Nah kemudian setelah selesai, dia minta pelayannya untuk dibungkus Pak. Ternyata untuk keluarganya. Nah, apakah ada perasaan tidak nyaman di hati Anda? Ya, sebenarnya teman-teman saya juga mengingatkan Pak seperti itu. Apa diingatkan apa? Ya, bahwa
hati-hati gitu. Wanita seperti itu kayak cewek matre gitu. Jadi apa rencana Anda, Pak Ogi? Ya Pak, jadi ada keinginan untuk istilahnya mengakhiri hubungan, tapi di dalam hati saya masih ada rasa seperti itu. Jadi ceritanya cinta Anda ini berat di ongkos. Iya. Iya, bisa katakan seperti itu Saat Pak. ini berat di ongkos. Iya Pak. Oke, good. Ada kejelasan nggak kapan mau menikah? Kalau untuk ditanya hubungan lebih lanjut, itu jadi masih nggak ada kejelasan Pak dari pihak wanitanya seperti itu. Kalau ditanya masalah pernikahan, jadi dia hanya ngomong ya yang penting kita jalani dulu gitu Pak. Kira-kira Anda masih punya anggaran untuk berapa bulan? Sebelum habis. Oh iya dong, harus dipikirkan. Ya jujur saya masih ya karena mungkin berat di ongkos, jadi mungkin anggaran saya sampai ini Pak. Ya belum ada Pak sampai habis. Udah habis? Iya. Udah habis sekarang? Sampai saya makan Sudah ini, habis, ya. Anda ketetapkan sudah habis atau memang dananya sudah tidak ada lagi? Dananya sudah tidak ada lagi Pak. Kasihan. Coba sekarang Anda tes kepada, beritahu ke wanita Anda itu, Iya Pak. Adinda, uangku sudah tidak ada. Coba cek, kira-kira apa reaksinya kalau Anda katakan itu? Ya, iya Pak. Jadi pernah Pak seperti itu kan Pak, kan mau ngajak jalan gitu kan Pak. Nah, waktu itu saya ada alasan katanya pertemuan keluarga. Padahal memang Nggak ongkosnya punya nggak ada gitu. Dia jadi tahu loh, sekarang dia itu nonton. Tapi sekalian kan sudah ada memang anggaran terbatas, lalu Anda akan sampaikan kepada dia bahwa Anda tidak bisa membiayai hubungan yang tanpa kejelasan ini, gitu. Terus kalau seandainya dia bilang, oke tahun depan kita menikah, apakah Anda akan teruskan? Ya, kalau si wanitanya ini ada hubungan yang komitmen seperti itu Pak, jadi saya akan merencanakan untuk pernikahan tahun depan Pak, seperti Jadi itu. Anda akan diupayakan anggaran. Ya, saya upayakan Pak. Anggaran. Ya. Good. Nah, sementara kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, kita dengarkan dulu Ibu Rere seperti apa ceritanya, lalu nanti kita kembali lagi ke Pak Oke ya. Ya, Pak. Ibu Rere, apa ceritanya? Saya sudah pacaran sama pacar saya yang dulu. Itu Yang 4 dulu, tahun. sudah Iya, putus berarti? Sekarang sudah putus 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Lalu konflik saya tuh sebenarnya sudah mulai dari awal di angka 4 itu. Dari awal tahun itu sudah ada. Mulai dari saya menemukan yang aneh-aneh di di dompet dia gitu. Apa itu yang aneh-aneh? Foto mantan dia gitu. Foto mantan. Foto mantannya dia itu masih disimpan di dompet. Lalu Foto mantan disimpan di dompet. Alasannya? tidak mendapatkan jawaban untuk alasan itu, Pak. Itu pada tahun pertama. Belum sampai Belum sampai 1 tahun. belum sampai 1 tahun, itu baru berapa bulan gitu. Lalu setelah itu jeda berapa bulan lagi saya menemukan dia masih komen kirim salam untuk mantannya juga. Kirim salam melalui siapa? Di komen Facebook, Pak. Oh, di Facebook. Di Facebook. Dan saya baca Oke. Dibalas nggak sama mantannya? dia nitip salam itu lewat Facebook temannya gitu. Jadi nitip salam ya untuk ini gitu. Dan Nah, saya itu Anda ketahui sebelum tahun pertama selesai. Good. sebelum Terus apa yang membuat Anda meneruskan? di situ saya sih masih berpikir mungkin dia belum bisa move on dari pacarnya dulu gitu. Oh, begitu ya. Dilihat Iya. ya. Jadi 4 tahun, baru putus 2 bulan yang lalu. Bulan apa itu? Agustus. Agustus. Baru putus bulan lalu. Lalu belum tahun pertama saja sudah kelihatan ada foto, gitu toh? Hanya satu masalah ini, tanda-tanda ketidaksetiaannya. Sama mantan aja? Di situ dan setelah itu sih saya tahu kan lihat Facebook si mantan itu. Ya memang sih dia juga saya merasa oh dia lebih cantik. Tapi di situ saya yakin saya pasti bisa mengalihkan dia dari mantannya dia. Saya tuh yakinnya di situ. Super sekali. Saya melakukan istilahnya apa sih yang terbaik untuk dia gitu. Saya sudah suruh jadi cantik, it's okay saya jadi cantik. Padahal juga belum sih.
Dia meminta Anda jadi cantik untuk dia, Ya, Anda jadi sudah berupaya. yang lebih fashionable gitulah, yang jadi lebih modis gitu. Terus di situ setelah itu, tapi waktu itu saya minta kita ya orang pacaran ya Pak ya, foto bareng gitu kan biasa. Itu juga susah di situ dulu Dia dengan. tidak mau foto bareng. Ya dulu awal-awal. Terus jadi kalau selfie bagaimana? Apalagi Pak nggak mau. Nggak mau Oh, selfie. nggak mau selfie. Selfie sama saya gitu maksudnya Pak, nggak mau Pak. Nggak mau. Kalau dia Oke. sendiri sih Itu banyak semua terjadi sebelum tahun pertama toh? sebelum Dan satu ternyata Agustus putus. Sekarang kita fast forward. Kita cepatkan. Kenapa putus? itu karena dia pasang foto di BBM itu dia sama teman-temannya itu sering banget, tapi tidak pernah sekalipun pasang foto bareng saya atau foto kita berdua gitu nggak pernah. Sepertinya dia itu menyembunyikan status dia yang pacaran sama saya gitu loh Pak. Jadi saya jadi mikirnya ke situ. Sepertinya. Boleh saya Sepertinya. simpulkan nggak bahwa dia itu menyembunyikan statusnya itu selama 4 tahun? Saya juga berpikir seperti itu sih Begitu. Pak. Dan selama 4 tahun ada wanita yang mencintai orang yang menyembunyikan status. Sebetulnya siapa yang modusin siapa? Ibu Rere dimodusin laki-laki atau Ibu Rere memodusi dirinya sendiri? Ibu Rere, tolong diingat ya sahabat-sahabat saya, adik-adik yang muda. Wanita yang sedang jatuh cinta mudah memaafkan. Nih memaafkan berapa lama? 4 tahun. Selama 4 tahun ada nggak laki-laki yang sebaik Pak Oki? Ya, selama 4 tahun ada laki-laki yang memperhatikan Ibu Rere yang diabaikan. Nih ya, wanita yang baik menuntut diperhatikan tapi tidak akan menjadikan dirinya pengemis perhatian. Ibu Rere sudah apa? Selama 4 tahun ini? Minta dipasang fotonya. Bayangkan itu. Jadi bisa nggak kita simpulkan, sebetulnya laki-laki itu tidak pernah mencintai Ibu Rere? Ini masalah cinta atau GR? Tuh, ada yang jawab sampai hati mereka. Saya sih pernah tanya Pak. Oh oke, pernah tanya, coba. Iya, kenapa sih seperti itu? Dia bilangnya, saya nggak mau pamer. Loh, pamer untuk apa gitu. Lalu, dan setiap saya protes seperti itu gitu, dia tuh minta maaf, tapi dia memberikan alasan kenapa dia seperti itu. Sebetulnya, apakah kekasih Anda itu sebetulnya mencintai Anda? Katanya sih iya Pak. Katanya. Katanya. Jadi kalau begitu, sebetulnya itu Anda itu lebih tertipu oleh dia atau Anda tertipu oleh harapan Anda sendiri? Harapan sendiri Pak. Saya Tertipu masih oleh berharap, harapan Pak. sendiri. Lihat ya, yuk kita buktikan bahwa dia tertipu oleh harapan dia sendiri. Ibu Rere, apakah Anda masih mengharapkan dia kembali? Iya sih Pak. Tuh, iya. Setelah 4 tahun. Iya. Bapak. Ya Pak. Apakah Anda tertarik melanjutkan hubungan beliau? Kan dia putus nih. Iya Pak. Melanjutkan hubungan dengan Anda. Tertarik nggak? Kita lihat nanti. Sekarang, dia bilang kita lihat nanti. Itu malu atau mau menolak? Kira-kira yang mana? Malu. Anda malu atau mau menolak? Malu Pak. Berarti mau, and dia nggak salah loh. Tidak mencintainya saja, dia setia. Iya toh? Iya Pak. Jadi itu loh, lihat nih. Jadi kelihatannya tadinya sesuatu yang negatif, yaitu mencintai orang dengan setia padahal orang itu mengabaikannya, tidak mencintai. Mungkin saja ini cinta fata morgana. Sebetulnya tidak ada cinta.
Tapi dia yang GR. Nah, GR saja setia. Iya, Mas? Iya, Pak. Jadi sebetulnya wanita seperti ini yang kesetiaannya tinggi sekali kepada yang dicintainya, harusnya dapat laki-laki yang seperti apa? Yang setia juga, Pak. Yang setia juga. Iya. Dan Anda termasuk yang setia. Insya Allah, Pak. Oke, kita break dulu sebentar. Sebelum mereka menjodohkan dirinya sendiri di atas panggung ini ya. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Melepaskan orang yang Anda cintai tidak mudah. Tapi kalau harus, itu pasti untuk kebaikan. Ingat ya, pengorbanan adalah melepaskan kebaikan kecil untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar.